Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Nastalk, ruang diskusi hadirkan solusi terkait dengan perkembangan teknologi masa kini dan masa depan. Episode kali ini kita akan mendengarkan insight dari narasumber kita yang sudah hadir di tengah kita. Narasumber ini adalah perwakilan dari Cohesity, salah satu prinsipal teknologi backup yang ada saat ini. Dia baru saja melakukan akuisisi dari pemain besar. Nah, kita akan coba mendengarkan apa saja yang nantinya diberikan penjelasannya berkaitan dengan proses akuisisi tersebut. Kita sambut saja Pak Sony Indrawan sebagai Country Director Cohesity. Assalamualaikum bro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tagline-nya keren bos. Yes, ruang diskusi hadirkan solusi. Paling benar itu. Assalamualaikum pemirsa penonton Nastalk, ruang diskusi hadirkan solusi. Jadi perkenalkan ya, saya Sony Indrawan, saya Country Manager dari Cohesity Indonesia. Jadi akuisisi ini emang menarik sih. Waktu itu saya juga sempat interview sama media. Nah, biasanya kan kalau namanya akuisisi, pemain utama mengakuisisi pemain tambahan, kurang lebih gitu lah ya. Saja begitu pemain yang lain ya. Nah, akuisisi yang ini agak lain memang. Jadi secara market share kan Cohesity itu di global, awalnya itu kan mereka peringkatnya peringkat 6 untuk backup solusi backup. Veritas itu peringkat 1. Nah, sebetulnya menurut saya wajar. Pertama karena Veritas itu adalah solusi backup tertua. Dia udah ada dari tahun 1982. Nah, kalau Cohesity itu baru ada sekitar 2000-an. Saya lupa, kalau nggak salah 14 tahun umurnya dari tahun ini ya. Nah, jadi dan Cohesity itu sangat agresif untuk di marketnya, penetrasi marketnya. Di market US, Cohesity cukup mendominan. Nah, dan secara rating dengan Veritas itu bisa dibilang 11-12. Tapi di market Asia spesifik ya, kalau di kita sebutnya market internasional, ya internasional tuh ada ASEAN, ada APJ lah, ada ABJ, ada Eropa. Nah, kalau internasional Veritas menang nomor 1, lebih besar. Nah, ini kombinasinya bagus sih. Cohesity mengakuisisi Veritas, membuat Cohesity secara langsung itu menjadi market share nomor 1. Oke. Tujuan utamanya adalah itu. Ya. Nah, Veritas dengan akuisisi Cohesity sebetulnya bukan mengalami kemunduran, tapi juga mengalami kemajuan. Karena Cohesity dengan teknologi terkininya membuat Veritas sebagai traditional backup itu menjadi lebih maju. Oke, solusinya menjadi lebih mature. Ikut kekinian kalau bahasa anak sekarang. Ya, oke. Jadi tujuan utamanya itu tadi, Cohesity mendapatkan marketnya, ya. Veritas mendapatkan fitur baru dari teknologi terkini. Kaitannya dengan proses akuisisinya. Nah, kadang-kadang kalau kita bicara akuisisi, bagaimana sih sebenarnya dampak sama existing customer nih? Kita tahu kan hampir banyak tuh di marketnya di Indonesia itu Veritas main ya gitu kan, sehingga kan pasti juga dia akan bertanya tuh gimana sih setelah pasca akuisisi, jangan-jangan nanti software mau dimatiin lagi kayak gitu kan ada tuh stigma kayak gitu kan ya. Nah, makanya kaitannya dengan pelanggan existing itu bagaimana sih cara treatmentnya, apakah as it is gitu kan, sama aja kayak gitu kan. Jadi CEO kita Mr. Sanjay, kita itu menggunakan tagline no customer left behind, yang ngomong CEO kita. Jadi baik itu customernya Cohesity atau customer Veritas, no customer left behind. Nah, apa artinya? Veritas tetap dikembangkan, Cohesity akan tetap dikembangkan. Salah satu contohnya di Veritas, post merger kita baru rilis versi baru. Nah, di Cohesity juga sama. Kita masih mengembangkan fitur-fitur cyber resilience yang baru. Ya. Malah kalau saya boleh spill sedikit, jadi Veritas itu punya appliance seri 5260. Ini kita akan launching seri terbarunya dalam waktu dekat. Jadi nggak dimatikan. Dan apalagi kalau namanya appliance ya, biasanya kan life cycle-nya panjang tuh. Minimal 7 tahun kali. Ya kan? Nah, kurang lebih. Makanya CEO kita, Mr. Sanjay, dia bilang no customer left behind. Tagline-nya itu. Jadi dua-duanya tetap dikembangin. Oke. Berarti nih para customer nih nggak perlu khawatir nih, nggak perlu khawatir terkait dengan masalah yang sudah menggunakan. Nggak perlu, Kak. Nah, tinggal sekarang positioningnya kalau misalkan
customer baru. Nah ini kan dia bingung nih, apakah pengen menggunakan si Veritasnya sendiri atau si Cohesity-nya sendiri. Ini bagaimana sih sebenarnya cara pemilihan dari sisi solusi kedua tersebut kayak gitu loh. Ya, jadi pasti kayak tadi saya cerita ya, saat ini kan dua teknologi masih dikembangkan. Kita sekarang Cohesity as company itu memiliki fitur-fitur Veritas untuk para pengguna yang masih membutuhkan solusi tradisional backup. Misalnya, maksudnya apa itu tradisional backup? Sekarang kan sudah zamannya cloud ya. Ada orang backup ke cloud, ada orang hybrid backup, ya kan? Ada orang menggunakan, pasti sekarang juga banyak menggunakan Office 365 misalnya. Atau Google segala macam ya. Masih kekinian ya. Tapi sementara ada juga orang yang masih, mohon maaf, kadang masih ada OS lama nih, iya kan, banyak. Terus apalagi negara kita kan, kayak banyak banget tuh ya, netizennya kan canggih tuh, netizennya, usernya ya. Nah itu, jadi itu kita sebut traditional backup. Saya awal tahun ini, tahun 2025 ya, saya masih ketemu ada customer pakai Windows 2000, Windows Server 2000, masih ada. Karena Windows 2000 itu di atasnya dipasangin satu aplikasi yang vendor aplikasinya itu udah bubar. Itu dia. Nah, dia mau upgrade nggak bisa, mau ganti aplikasinya ya dalam proses, masih di-maintain. Nah, disitulah kita butuh teknologi tradisional sebetulnya. Iya kan? Jadi ujungnya kita mesti melihat kebutuhan customer. Ya pasti kita akan coba dorong Cohesity dengan teknologi terkininya. Nah, di Indonesia juga kita tahu masih ada tape ya. Masih backup tape. Nah, itu kita masih bisa menggunakan teknologinya Veritas. Sebenarnya bagaimana sih strategi go to marketnya nih secara global dan regional berkaitan dengan proses akuisisi ini? Oke, mungkin secara roadmap ya. Ya, ini roadmap sudah kita bukan share lah. Mungkin gini, yang bisa kita share adalah ke depannya ini kita lagi mencari satu solusi untuk menggabungkan antara Veritas dengan Cohesity ini. Nah, pada saat produk ini ready, ya, ini nanti baru customer legacy, Veritas ataupun Cohesity, ini bisa lanjut menggunakan produknya atau bisa mencoba produk barunya ini. Oke, gitu ya. Kita sih bilangnya bisa memilih atau bisa stay, silahkan. Artinya ke depan ini akan ada teknologi penggabungan. Kan kita tahu nih, Veritas tadi strong di traditional environment. Ya. Cohesity strong di future backup ya. Nah, ini kalau penggabungannya bisa dibayangin ya solusinya kayak apa kerennya. Iya kan? Jadi kalau saya sih dulu suka, ini kebercanda nih orang-orangnya. Mungkin lama-lama mobil tuh nggak perlu kita injek gas ya, langsung ya. Kita tinggal mau ke sini udah jalan gitu. Iya kan ada teknologi AI juga nih. Betul. Iya kan ada campuran kira-kira seperti itu. Mungkin nanti ke depannya saya nggak tahu juga. Sudah dilihat habit perusahaan seperti apa dengan tambahan teknologi AI, jadi bisa merekomendasikan hal-hal yang di luar dugaan mungkin. Iya. Nah ini roadmap ke depannya kita juga masih nunggu sebetulnya. Wah, kalau lihat dari ceritanya itu cukup lumayan, ya, isinya tuh komprehensif lah ya. Kan siapa yang tahu kan AI sekarang kan, kita lihat ya banyak muka siapa, suara siapa. Betul. Nah, kemarin itu kan waktu saya menghadiri event tersebut, ya, itu tuh dijelasin tuh terkait dengan sebenarnya tuh ada pernah dengar tuh 5S. Nah, itu kira-kira apa nih, bisa di-spill ya nih? Jadi setelah merger ini, ya, beberapa hal yang kita dorong adalah nomor satu, kita tidak mau market itu panik karena isu akuisisi prinsipal sebelumnya, dengan cara kita selalu campaign no customer lebihan. Itu yang pertama. Campaign kedua adalah kita meyakinkan customer untuk memilih Cohesity. Kenapa? Karena 5S tadi. Jadi 5S itu adalah kenapa customer pilih Cohesity karena secure. Kita punya keamanannya yang sangat komplit ya, cyber attack semua. S yang kedua itu scale. Nah, ini juga kalau misalnya di Cohesity ada beberapa solusi backup yang hanya bisa membackup maksimal sekian ratus terabyte. Untuk lebih dari itu mesti bikin environment yang baru. Nah, kalau Cohesity nggak perlu. Terhadap scale, unlimited size-nya, karena kita scale up kan, arsitektur kita itu memungkinkan customer tidak usah khawatir terhadap capacity dan performance. Kita tinggal tambah aja tanpa downtime dan sangat automation. Nah, yang ketiga speed.
Nah, tadi itu karena nggak ada downtime dan tinggal arsitektur kita, secara speed pasti bertambah. Kita menambah node, menambah capacity, dan menambah performance. Itu semua, itu membuat cohesity tampak simplicity. Itu S yang keempat. Oke. Iya kan? Iya. Nah, dengan semua kemudahan itu membuat jadi smart decisions dalam hal pelaksanaan data management. Kalau udah bicara nih dari perspektif customer ya, yang akan di angle-nya nih yang diambil. Biasa itu kan yang namanya produk setelah melakukan akuisisi gitu kan, dia pasti akan menanyakan masalah after sales ya. Nah, itu kira-kira gimana Pak Sony terkait dengan masalah after sales? Siapa nih yang apa namanya yang akan dipilih, apakah dari sisi core-nya si Veritas sendiri atau si Cohesity gitu? Oke, good. Jadi sekarang di sisi R&D mungkin perlu saya informasikan, ini sekarang sudah duduk bareng antara R&D-nya Cohesity dan R&D-nya Veritas. Ya, R&D. Secara support sama. Kita sedang ekspansi terutama untuk market itu ya. Nah, Cohesity kan termasuk baru di marketnya Asia Pasifik nih, ya. Dengan adanya support dari Veritas, ini juga supportnya Veritas mesti mentransform untuk mempelajari teknologinya Cohesity. Jadi secara support akan bertambah. Kaitannya tadi kan dari sisi perspektif si customer ya. Nah, sekarang itu ngomongin masalah dari sisi partner. Nih kayak Nas tadi kan sebagai partnernya Veritas gitu kan. Nah, ini gimana nih? Pasca akuisisi ini nanti apakah nanti ada apa namanya kayak renewal partnership lagi kayak gitu kan ke Cohesity, atau memang ada transisi nih, proses transisinya partnernya tadi Veritas ke Cohesity gitu? Pasti semua akan ada istilah baru. Istilahnya adalah akan ada onboarding. Ya, akan ada onboarding rekanan Veritas untuk menjadi rekanannya Cohesity. Ya, kita ngomong Veritas Legacy ya. Untuk rekanannya Veritas, kan kebetulan kita punya 3 tier tuh, Platinum, Gold, Silver. Itu akan kita onboarding untuk menjadi rekanannya Cohesity. Oke, sampai dengan akhir Juli tahun ini. Jadi sampai dengan akhir Juli ini statusnya masih sama di Cohesity. Yang Platinum, Gold, Silver masih sama. Begitu dia, dan kita akan melakukan proses onboarding. Sehingga pada 1 Agustus, ini kan fiskal baru ya, Cohesity ini. Oh, fiskal barunya di Agustus? Ya, jadi kita Agustus. Ya. Nah, pada saat di Agustus, fiskal baru, rekanannya sudah siap secara knowledge. Nah, di situ kita akan memberlakukan skema partnership Cohesity. Oke, ya, namanya bukan Platinum, Gold, Silver lagi nanti. Gitu. Fiturnya cukup menarik ya, ngomongin masalah data management, data security, sama AI itu kan yang jadi strongnya apa namanya Cohesity sekarang tuh. Apalagi kan kita ngomongin masalah serangan cyber ya, yang sekarang cukup lumayan masif gitu kan. Kemudian perkembangan teknologi AI kayak gitu kan. Nah ya, ini bagaimana nih apa namanya, ternyata Cohesity itu udah melihat ke arah situ kayak gitu kan. Kalau lihat dari apa namanya fitur-fiturnya gitu. Nah, bisa dijelaskan lebih ini lagi Pak Sony? Ya, jadi seperti tadi, Cohesity itu sangat advance di situ. Ya, oke ya. Nah, kalau kita ngomongin AI ini kan ada beberapa teknologi AI ya. Mulai dari machine learning sampai yang terakhir itu kan generative AI. Ada lagi yang paling baru tuh, agentic AI. Oh iya, ya, yang luar biasa tuh. Yes. Kalau Cohesity itu sekarang kita sampai kalau nggak salah namanya NLP, Nature Learning Processing kalau nggak salah. Nah, bedanya apa sih sebetulnya? Bedanya itu gini, Cohesity itu punya fitur, kita bisa menggunakan fitur AI untuk backup, untuk cari misalnya, jadi kita akan ada kayak Google kali ya, search gitu ya, Google search ya, dia bisa cari hasil backup mana yang gagal, hasil backup mana yang berhasil. Nah, itu kan teknologi AI tuh, kita bisa cari, dan kita juga bisa buat tampilkan hasil backup 1 minggu terakhir dengan potensi anomali. Kita bisa lakukan itu. Nextnya mungkin ini yang lagi kita coba garap ya. Kalau di Gen AI kita bisa suruh dia kan menjadi apa. Maksudnya Gen AI itu adalah execution. Kita bisa suruh si AI ini untuk do something. Misalnya mungkin kalau di backup itu adalah tolong create backup rule. Itu udah Gen AI itu. Iya, kita mengarah ke sana. Tapi kalau sekarang kita untuk AI bisa membantu dalam hal analisa report, analisa hasil backup. Jadi kita tahu backup mana yang clean, backup mana yang... Jadi kita tahu nih untuk pengambilan keputusan. Oke,
gitu. Nah, nantinya kita sih harap ya akan ada lebih advance dari itu berdasarkan pattern-pattern atau habit yang kita lakukan tiba-tiba dibuat rule rekomendasi. Nah, itu ke Gen AI. Ya. Itu belum. Oh, itu sampai situ belum ya? Itu belum. Masalah kita mengarah ke sana. Ya, tapi AI sampai sini aja untuk solusi data manajemen udah cukup banyak, Fadet. Oke. Udah banyak kita manfaatin, mempermudah lah. Permudah lah, orang bisa. Kalau tadinya kan orang mau lihat backup, wah yang ini backup gua bagus, aman gak nih? Yang mana ya, dia nyari satu. Kalau ini kan tinggal suruh. Nah, kalau dari use case-nya sebenarnya di Indonesia itu udah ada belum sih yang memanfaatkan AI ini spesifiknya ke di Huawei City-nya ya gitu loh? Ya, jadi ada. Kita udah ada customer yang tiap hari merestore data. Oke. Ya, restore data tujuannya bukan untuk mengembalikan data karena datanya error atau kena serangan. Tapi ini untuk kebutuhan internal. Jadi dia mau lihat data kemarin. Tolong dong restore data tanggal segini. Nah, kebutuhan operation sebetulnya. Tampilkan data tanggal segini yang ada file ini gitu. Ya, dia menggunakan fitur itulah kurang lebih. Jadi sudah digunakan ya, Sudah digunakan. harusnya digunakan di sini. Apa yang customer yang sekarang yang punya solusi Veritas gitu kan, nanti tinggal tunggu tanggal main aja nih. Kalau nggak salah itu kan ada apa manajemennya tuh yang memang sudah ada orkestrasinya bisa dari itu gitu kan. Ya, itu kita sekarang juga ya sebetulnya itu masih roadmap sih, ini Pak Didi udah ngomong duluan. Jadi di-spill dikit, apa terus biar customer juga makin penasaran ya. Jadi buat customer Veritas, nah dan Cohesity nanti kita akan punya manajemen dashboard ya, si namanya Helios itu. Helios itu nanti untuk baca kalau customer ternyata udah kita ada contohnya sih. Satu customer kita pakai Cohesity dan Veritas. Misalkan apa namanya mengkontrol di luar dari Kohe sama si Veritas. Itu di roadmap. Di roadmap ada. Oh, tinggal tunggu tanggal lainnya di roadmap. Mudah-mudahan ya, karena ini cuma dashboard ya. Beralih ke topik berkaitan dengan aspek keamanan dan perlindungan data. Tadi kan udah ngomongin masalah data security ya. Nah, dalam konteksnya meningkatnya ancaman semua ini kan sekarang di mana-mana tuh kan. Sebenarnya bagaimana sih arsitektur keamanan Cohesity itu dibangun kayak gitu terkait dengan masalah aspek security ya? Jadi sekarang kita bicara soal backup atau data management, itu ada beberapa komponen yang mesti diperhatikan. Pertama, cyber security. Ya. Tapi sebelum kita ngomong cyber security, kita mesti ngomong dulu bahwa hasil backup kita ini bisa dipakai nantinya. Kita mesti pastikan data yang kita backup itu bisa kita restore. Itu lebih penting. Ya. Nah, makanya ada strategi baru. Kebetulan strategi ini juga inline dengan standar security ya, yang dipakai itu NIST. Itu kita menerapkan 3211. Nah, ada 3 copy. Kita simpan di 2 lokasi yang berbeda. Ya. Yang satunya remote. Ya, jadi tidak boleh sudah di lokasi yang berbeda. Kan lokasi berbeda bisa aja nih, satu storage sini, satu storage sana. Iya. Tapi kita minta yang satunya adalah remote. Artinya geografik ya. Ya, secara geografik ini tidak satu lokasi. Bisa cloud, bisa on-prem. Dan satu kopinya itu immutable. Ya. Nah, ini adalah yang pertama basicnya untuk diikuti. Baru setelah ini kita ngomong, oke, ini datanya sudah aman. Insya Allah kita yakinkan ini bisa kita restore. Kalau ada apa-apa, Bapak punya 3 kopi. Iya kan? Bapak Ibu punya 3 kopi. Nah, berikutnya kita ngomong soal cyber security. Kadang ancaman itu tidak cuma datang dari luar, tapi kadang ancaman datang dari dalam. Ada employee yang nggak happy. Dia mau menghapus hasil backupnya. Nah, makanya kita pakai istilahnya MFA, Multi-Factor Authentication. Karena admin backup itu super user. Nah, ini yang bahaya. Jangan dibikin admin backup itu jadi dewa. Admin backup tugasnya ngatur backup aja. Ngatur backup, bikin policy. Boleh gak dia menghapus backup? Gak boleh. Harusnya gak boleh dong. Boleh, itu kan data perusahaan, bos. Siapa yang boleh menghapus backup? Nah, ini polisinya yang mesti dibikin perusahaan. Yang boleh menghapus backup, misalnya advisor, manager, direktur, siapapun. Ya, dan mesti ada 2, lebih dari 1 yang approve, ya kan? Nah, itu namanya multi-factor authentication. Kemudian kita juga ada namanya malware detection. Itu kalau misalnya kita punya rutin backup setiap saat ya, let's say setiap backup itu 10 terabyte lah berbackup ya, 10 tera, 20 tera, tiba-tiba
backupnya melonjak dari 10 menjadi 25. Ya, ini kita punya fitur untuk memberikan alert. Takutnya ini adalah ada virus masuk nih. Karena lonjakan tadi ya. Nah, kita bisa juga integrasi dengan fitur security yang ada di perusahaan. Kalau perusahaan punya CM, misalnya solusi CM ya, apapun itu, kita bisa integrasikan. Beberapa brand kita bisa integrasikan. Artinya, mengirim alarm ke tim security. Ada indikasi malware detection. Bisa juga ini false alarm. Bisa juga false. Itu makanya mesti di-acknowledge. Oh bukan, kita lagi ada migrasi nih. Makanya nambah. Ya kan? Artinya datanya aman. Oke. Gitu. Kemudian yang terakhir ya, kita juga baru launching, kita punya fitur namanya Blast Radius. Blast Radius. Ya, ini yang paling keren pada. Namanya Blast Radius. Jadi, kalau blast radiusnya sebesar apa? Kalau terjadi serangan, impact-nya kemana? Nah, itu yang paling keren. Jadi, kita bisa tes. Kayak fire drill lah. Ya, perusahaan kan gedung. Kalau yang nggak fire drill, nggak ketahuan. Iya kan? Nah, kita punya fitur itu. Nah itu adanya di Kohe atau di Veritas? Ada dua-duanya ada. Ada duanya. Kayaknya kalau customer belum mulai implement nih harus dicobain nih. Nah, kadang customer tahu. Kadang customer nggak tahu bahwa fitur itu ada. Ya, iya kan? Mereka pikir, oh bisa ya. Memang gini. Kalau kita ngomongin security, itu kan dari berbagai angle ya. Ada network security, tuh, ada application security. Nah, backup itu kan last defense. Iya kan? Rumah kita pakai gemuk aja masih dihajar maling, bos. Ada anjing aja yang masih bisa lompat maling. Bener nggak? Iya, maksudnya kan maling selalu lebih pintar ya kadang ya. Pasti lah. Sama kayak gini. Jadi begitu penjahat itu bisa masuk ke rumah, kan kita mau jangan sampai hilang, atau kalaupun hilang tapi nggak bisa dipakai. Nah, iya. Jadi kalau hilang berangkasnya tapi si maling nggak dapat isinya, percuma kan dia gitu. Nah sama kayak gini, pada saat ada attack serangan, kita make sure meskipun datanya hilang ternyata, tapi datanya nggak bocor. Ya, itu yang paling penting. Kita sebutnya namanya itu semacam. Jadi kalau customer sudah punya solusi backup, kita bisa bantu untuk melengkapi. Kenapa? Karena sekarang itu trennya customer menggunakan lebih dari satu solusi backup. Tujuannya apa? Dia membagi keamanannya. Kalau bahasa Inggrisnya ya, don't put under one basket. Ya, iya kan? Tapi sebetulnya itu artinya adalah membagi berdasarkan servis layanan. Layanan inti, layanan utama, atau layanan tambahan. Duanya sama-sama penting. Ya, iya kan? Nah, dia mau segitu, customer Indonesia sekarang udah mature, ya kan? Makanya kita butuh rekanan yang punya ready nih, standby demo unit, ya, atau backup unit. Jadi kalau customer kita ternyata butuh spare part, NASA punya kan, bisa kita pakai. Nah itu langkah juga untuk mempercepat recovery-nya. salah satu latar belakang kita invest demo itu kan buat sebagai backup unit ya kan. In case misalkan nanti ada problem di customer yang emang butuh respon yang cepat. Kalau ada rusak ya kita sebawa segelondongan, betul kan gitu kan. Itu kan bagian memang dari komitmen kita supaya yang paling penting kan sebenarnya kan apapun barangnya, yang penting servisnya bro. Kita coba jaga gitu kan, sehingga ya kita juga butuh exposure juga supaya di-trust juga sama si customer juga gitu kan. Betul. Terutama mungkin kayak kalau kita ngomong, kalau pelanggan kita pemerintahan ya, pelayanan nggak boleh mati bos. Betul. Ya memang kita sebagai partner pun juga bukan hanya komitmen dari sisi jualan ya gitu, tapi dari sisi infrastruktur kayak demo unit, yang paling penting sebenarnya orang. Jadi kita emang sudah melakukan sertifikasi juga terkait dengan engineer kita gitu. Nah, sehingga implementasinya tuh biasanya tuh kita lakukan sendiri yang itu loh. Kadang kan NASA itu sebenarnya partner yang kadang-kadang sudah dibenci sama prinsipal bro, karena servisnya diambil sendiri. Kalau kita nggak, kita mana kasih, servisnya ambil deh. Kalau kita mana kasih, servisnya ambil deh. Karena backup itu ya harus, menurut saya sih harus partner yang ngerjain ya, partner yang setiap hari standby. Kita juga kurang resource soalnya. Ya karena memang ngomongin masalah backup kan dimensinya banyak ya, apalagi layanan si customer aplikasinya itu beda
Dulu cuma ngomongin masalah paling database gitu kan. Sekarang udah ngomongin masalah Kubernetes, big data. Kayak waktu zamannya Veritas kayak gitu kan di satu kementerian itu belum ada tuh dia nge-backup masalah Kubernetes. Sekarang dituntut buat harus bisa backup Kubernetes. Sehingga ya harus ya partner juga harus agile juga terkait dengan investasi orang ya dulu. Mungkin karena dorongan permintaan masyarakat tambah banyak, customer kita butuh environment yang agile tadi itu ya, yang bisa naik turun tumbuh lebih cepat, nggak perlu nunggu ini, iya kan, gitu. Jadi saya rasa sih gitu. Pertanyaan terakhir nih Pak Sony ini. Waduh udah sampai terkait dengan ini menurut Pak Sony ya dalam 2-3 tahun ke depan bagaimana sih melihat evolusi data backup dan proteksi di era AI sekarang ini? Data proteksi ya. Data proteksi. Ya, keren sih. Ini jawabannya agak mungkin ini pendapat pribadi aja ya. Ya. Jadi saya ada cerita menarik nih pada sekitar tahun 2009. Anda masih kerja waktu itu baru-baru kerja di SI, tapi SI multinasional. Oke. Waktu itu handle-nya telco. Waktu handle telco, kalau Anda masih ingat, harga bandwidth internasional 150 mega itu udah murah. Udah murah waktu itu per megabyte. Telco tuh. Sekarang nggak ada harganya. Ya, iya kan? Waktu itu kita ngobrol sama teman Anda yang di operator itu, ini sih sekarang data kan mahal ya. Tapi 10 tahun lagi orang yang nggak punya akses data mungkin sama kayak orang tunanetra yang nggak bisa melihat secara sempurna ya. Ternyata benar kan, lonjakan data itu kan sangat gede. Ya kan, kalau kita lihat ya. Sekarang kayaknya hampir jarang orang yang pakai teleponnya data gitu, ya kan, bukan lain lagi ya. Jadi itu bikin traffic data semakin besar. Nah ke depan saya sih nggak kebayang data itu bakal segede apa. Tapi kita ada survei sih, prediksi. Jadi kita udah nggak ngomong petabyte lagi. Itu di atasnya petabyte, ya exabyte. Jadi data petabyte itu akan menjadi data hari-hari. Ya, ini ada surveinya. Transaction data itu per hari itu bisa petabyte per transaksi misalnya gitu ya. Ini udah besar sekali. Jadi kita pasti akan butuh infra yang lebih besar, lebih agile. Ya kan, bagaimana bisa memindahkan data segelondongan itu dalam waktu yang secepat mungkin. Udah memindahkan, mesti kita amanin gitu kan. Nah itu PR terbesar ke depan. Mungkin film apa itu ya, kalau kita teleport. Mungkin teleport bisa kejadian. Kita kan tahu. Kan dulu kalau tahu ada video call ya. Wah, mungkin nggak ada istilah zaman dulu orang SMA tuh long distance kan, LDR ya. Sekarang kan udah nggak ada batasan. Nah, nggak tahu nanti ini apalagi. Itu tapi yang jelas kita punya riset data semakin besar peningkatannya itu sampai 100 kali dalam hal 10 tahun ke depan. Wah, kita tunggu aja, ya kan? Dorongan market demand-nya, ya kan? Kira-kira seperti apa nantinya? Nah, itu sih pendapat saya pada Luar biasa. apapun bentuk datanya nanti ke depan, kita mesti bisa mengamankan, mesti bisa mengikuti. Iya. Karena ya dulu kita udah pikiran kan kalau server rusak hilang itu bisa dibeli lagi. Ya. Tapi kalau data hilang tidak ada yang jual, bro. Susah sekarang. Ya itulah makanya data ya sekarang orang yang bisa disebut kaya itu adalah orang yang punya data, bukan yang punya duit. Karena data itu bisa diolah dengan berbagai macam cara. Iya, ada jadi insight dan segala macam ya. Nah, betul. Jadi ya itulah nih data nanti semakin besar, kita juga mesti semakin cepat tanggap. Mungkin sebelum kita tutup nih ada closing statement nih, Pak Sony. Terima kasih ke Pak Dedi dan teman-teman Nasta untuk ruangan podcast yang keren ini. Terima kasih juga sudah setia menjadi partnernya Veritas dan sekarang lanjut jadi partnernya Cohesity. Dan untuk customernya Veritas dan Cohesity, seperti tagline kita, no customer left behind, itu benar adanya dan nggak usah khawatir. Jadi itu adalah komitmen dari CEO kita. Bisa dilihat di website kita. Bisa juga hubungi rekanan Bapak Ibu customer semua. Kalau dengan Nasta bisa dengan Pak Dedi ya, timnya. Ke depan komitmen kita dari Cohesity Indonesia adalah akan membantu membangun Indonesia bersamalah, menjaga data. Kira-kira itu aja, Pak Det. Wah, keren banget nih Pak Sony. Waduh. Closing statementnya. Oke, terima kasih Pak Sony atas insight. Sama Pak Dedi. Kita ketemu lagi di next episodenya.